Kristen, tiada yang dibenarkan oleh Taurat. Taurat itu hanya jadi kutuk bagi manusia. Oleh karena itu Yesus harus dibunuh sebagai tebusan dari kutuk hukum Taurat, dan kemudian hukum Taurat beserta segenap ketentuannya itu menjadi batal gitu. Sementara bagi Islam, sementara bagi Islam taatlah Allah, taatlah Rasul gitu. Terus kemudian yang ketiga, kasihilah sesama. Kalau teman-teman Kristen tuh tidak boleh beranggapan, Bang Rudi, bahwa kasih sesama itu sebagai syarat untuk masuk surga. Karena kalau abang beranggapan bahwa kasih sesama sebagai syarat masuk surga, berarti pembunuhan Tuhan itu sia-sia, atau dosa abang terlalu besar gitu. Sehingga kemudian harus ditambahi dengan berbuat baik. Sementara kalau di Islam, itu kita disuruh untuk apa? Berpastabikul khairat gitu. Karena berbuat baik, beramal saleh itu bagian dari penebusan dosa sesuai dengan ketentuan Allah gitu. Jadi keselamatan itu pasti datang dari Allah ya bagi orang-orang yang mengimani rukun iman dan rukun Islam yang sejatinya ada di dalam Bible, yaitu hukum yang terutama, hukum tertinggi yang diajarkan oleh Yesus. Tapi karena abang sudah berpikiran Tuhan Bapa mengaruniakan Tuhan anak untuk dibunuh di salib untuk menebus dosa abang, maka hukum terutama itu menjadi abang lupakan. Dan kemudian di Efesus 2:15 disebutkan bahwa hukum Taurat dengan segenap ketentuannya sudah batal, maka abang otomatis harus bilang bahwa sunat itu tidak perlu. Jika kamu menyunatkan dirimu, maka kemudian Yesus itu tidak berguna bagimu. Jadi memang Bang, sudah tidak ada aturan lagi Bang Rudi ya. Karena apa? Karena kuncinya adalah percaya Yesus itu. Galatia 5:2. Ya, jika abang percaya Yesus itu disalibkan, maka abang itu, kata Paulus, bukan kata Yesus, ya, kata Paulus abang itu selamat gitu. Tapi kami mengikuti apa yang disampaikan oleh Yesus, yaitu hukum terutama, hukum tertinggi yang diajarkan oleh Yesus. Gitu Bang, makasih. Makasih Bang Benar. Kita lanjut videonya dulu ya. Silakan Bang Erwin. Bang Erwin? Dan sekali. Lanjut. Apalagi membaca kitabnya Zulkifli. New York. Waduh. Oke. Yang dia punya, yang membuat ya saya untuk segan atau takut kepada beliau. Yang saya punya, ilmu saya luas, tidak seperti ilmumu sempit, tak bisa kau kembangkan. Itu fakta, itu cuma. Dari dulu kau ilmu tak berkembang, itu dan ke itu saja ya. Lanjutkan. Bahkan kemarin dengan lantang saya tantang beliau untuk bertemu di Jakarta. Nah, dia bilang dia menantang saya untuk berdebat di Jakarta. Pertama, kondisi corona, saya belum vaksin. Yang pertama. Yang kedua, masa dia mau bertanya Al-Quran kepada aku? Itu kan orang sinting. Ngapain aku hadapi orang sinting? Kalau aku lawan orang sinting, maka aku jadi ikut sinting. Oke, stop dulu. Aku bertanya. Stop. Oke, saya tambah ya. Ini Rudi Yohanes ngaku-ngaku ilmunya banyak. Ilmu apa yang kau miliki selain ngeles muter-muter kayak orang gila Rudi Yohanes? Salah satu contoh ini, ketika saya mempermasalahkan Ismail yang umurnya 16 tahun diperlakukan seperti anak bayi. Ya, digendong, ditaruh di bahu ibunya. Lalu setelah airnya habis, anaknya dibuang. Anak umur 16 tahun ini bisa oek-oek di bawah semak-semak. Nah, apa komentarmu mengenai itu? Anda jawab di situ. Ismail itu digambarkan seperti keledai. Ya, perilakunya digambarkan seperti keledai liar. Keledai itu lebih rendah daripada kuda. Jadi Ismail itu kuntet. Ini jawaban orang gila. Padahal jelas-jelas di situ yang dibicarakan perilakunya seperti keledai liar. Bukan fisiknya yang seperti keledai. Kalau fisiknya seperti keledai mungkin jawabanmu benar. Tapi kamu ngibul kalau jawabanmu seperti itu. Kamu hanya cari pembenaran saja. Nah, Anda alasan corona nggak bisa jumpa saya dari Rio bolak-balik ke Jawa 4 kali itu nggak ada masalah. Bisa, nyatanya bisa kan? Alasannya corona. Aduh, ngomong aja kalau takut lo takut. Ya. Kemudian kenapa Akhi Juma itu mau menanyakan Al-Quran kepada kamu? Karena kamu ngaku ahli soal Quran. Makanya perlu ditanya. Kalau hanya
Zuma nanya Bible, kamu nanya Quran, itu sudah biasa terjadi. Untuk menunjukkan kualitas, silahkan Anda tanya Bible kepada Akhi Juma tanya Al-Quran sama kamu. Dibalik gitu, untuk menunjukkan kualitas, siapa yang lebih berkualitas. Atau Anda tanya sama saya soal Bible, boleh? Saya tanya Al-Quran sama kamu, ayo, mana yang lebih menguasai kitab orang lain di sini? Kamu atau saya? Seperti itu maksudnya. Kamu ini otakmu sempit, Rudi, nggak bisa mikir gitu loh. Kamu itu takut tapi banyak banyak bacot. Nah gitu. Lanjut. Jadi ilmu ngeles tingkat tinggi. Jadi saya perjelas kemarin ya bahwa si Rudi ini mengatakan menguasai Al-Quran 11-12 sama si Edis mengaku pakar Al-Quran. Makanya kalau memang kamu menguasai, ditantang oleh Bang Yuma akan bertanya. Namanya menguasai, wajar dong ditanya. Kenapa mesti takut? Saya menguasai memasang perangkat lunak, perangkat keras untuk audio. Lu tanya kepada saya nggak bakal kabur. Saya beritahukan sebenar-benarnya. Begitu juga si Rudi menguasai Al-Quran. Itu ada rekamannya, ada jejak digital. Makanya Bang Yuma ingin bertanya Al-Quran, wajar dong. Nah, dia balik lagi, memang si Rudi ini pandai bermain kata-kata. Karena ilmunya memang alumni Zimbabwe, lulusan S7, ilmu asumsi, tingkat dewa. Ketawa lah saudara-saudara, nggak apa-apa. Silakan Pak Juma, ditanggapi dulu. Iya, baik. Pertama saya mohon maaf pada teman-teman ya, jaringan saya di rumah ini loncat-loncat, mau dibelikan kaki kayaknya nih. Jadi apa yang menjadi tema pada saat itu betul apa yang dikatakan oleh Bang Handi dan juga yang dikatakan oleh guru saya Ahi Sugiono. Itu sangat betul itu. Ya, artinya gini, Anda datang muncul di atas mimbar, saya juga datang ya membawa ajaran agama saya. Saya mengatakan Islam itu benar karena saya memahami kitab saya dan saya memahami kitab kamu. Sekarang kamu muncul juga di permukaan mengatakan kitabmu benar dan kitab saya salah. Kan begitu. Nah sekarang kita mau uji nih, siapa yang pembohong, siapa yang pendusta. Apakah kamu itu yang pendusta ataukah kamu itu yang pembohong? Kan begitu. Artinya gini, saya tidak menjadi pengikut agama Anda karena saya paham kitab Anda. Dan saya paham kitab saya. Sekarang Anda tidak masuk menjadi Islam, apa alasannya? Karena Anda paham Quran. Nah itu yang mau diuji. Kan begitu. Islam mengajarkan ajaran yang benar. Di negara ini Islam mayoritas. Diajarkan tidak melalui penjajahan, tapi dengan cara damai. Sebaliknya agamamu, ya lihat aja sendiri. Ya, ada kasus Indomie lah, ada yang ditangkap menyebarkan selebaran lah, dan mata saya sendiri yang melihat ya gerakan-gerakan seperti itu sering terjadi. Nah sekarang kita uji. Kamu mewakili agamamu petantang petenteng, ngaku sebagai sang debaters, saya ngaku sebagai sang penginjil. Ayo, kita buktikan. Apakah betul kamu bisa memadukan antara kebenaran yang ada dalam Al-Quran dengan yang ada dalam kitabmu? Kamu memahami, saya sendirilah satu-satunya orang yang akan mengimani Quran katamu, ya kan? Artinya kamulah yang paling paham Quran. Maka kita uji. Seperti gini sekarang. Saya tidak masuk menjadi Kristen karena saya menganggap agama saya paling benar. Tapi ketika saya ditanya, apakah Bang Zuma itu sudah pernah mempelajari kitabnya orang Kristen sampai Anda mengatakan kitab Anda paling benar? Jawaban saya pasti mutlak. Iya, pernah siang malam saya belajar kitabnya mereka. Dan saya temukan di dalam kitab mereka itu banyak ajaran-ajaran yang bukan bersumber dari pengajaran Yesus. Kalaupun ada, itu hanya sabda Yesus, tapi firman Tuhannya kita sudah kehilangan di sana. Ketika dikatakan Yesus dalam kitab mereka berdasarkan hasil penelitian, bahwa Yesus berkata, dia menerima firman dari Tuhan. Nah, firman yang diterima oleh Yesus itu yang mana? Kita nggak temukan lagi dalam kitabnya mereka. Lalu kemudian, ketika saya mengkaji kitab saya, jelas saya memahami kitab saya. Saya siang malam juga belajar kitab saya.
dan belum saya menemukan ada cacat di dalamnya. Nah, Rudi pun pasti harus bilang seperti itu. Jangan petantang-petenteng, kita ini anak Tuhan, ada roh Tuhan dalam diri kita, anak-anak terang dan seterusnya. Buktikan itu. Jangan pernah kau mengatakan istrimu itu baik, kalau masakan istrimu itu enak, kalau kamu tidak pernah merasakan masakan orang lain. Jangan kau pernah merasakan hidupmu lah itu yang paling bahagia, kalau kau tidak pernah merasakan hidupnya orang lain. Jangan pernah mengatakan agamamu yang paling benar, kalau kamu tidak pernah dan tidak paham tentang agama orang lain. Kalau Anda uji tentang kitab Anda, silahkan. Gitu loh. Artinya, jangan uji tentang kitab saya. Saya mulai dari kecil itu sudah belajar kitab saya. Kalaupun saya tidak memahami kitab saya, ada yang saya tidak paham, minimal ahli dari kitab saya itu bisa menjelaskan. Tapi kalau Anda, ahli apa yang ada dalam kitab Anda? Kira-kira, ahli apa yang ada dalam agama Anda? Yang bisa membahas tentang seruan-seruan Yesus dengan sabda-sabdanya Yesus dan juga firman yang diterima dari Allah. Sampai hari ini, tidak ada seorang pakar Kristen pun yang mampu menunjukkan mana firman yang diterima oleh Yesus dari Tuhannya, Allah Bapa. Mana firman itu? Tidak bisa. Yang mereka tunjukkan firmannya Lukas, firmannya Matius, firmannya Paulus, firmannya Markus. Firman yang diterima oleh Yesus itu mana dari Allah? Anda tidak bisa menunjukkan. Pakar dari manapun Kristen tidak akan pernah bisa menunjukkan itu. Yang bisa kalian tunjukkan hanya sabda-sabda Yesus. Tapi firman Allah yang diterima Yesus, kalian tidak bisa menunjukkan. Tidak sama seperti kami umat Islam. Ketika Anda tanya, mana firman Allah yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW? Kami tunjukkanlah Quran. Mana sabda-sabda Rasulullah Muhammad SAW? Kami tunjukkanlah hadis. Jadi ada Al-Quran, ada hadis. Sejatinya Yesus juga begitu. Karena Yesus itu penerima firman. Berarti ada firman yang diterima. Dan kemudian firman itu dijabarkan kepada murid-muridnya. Penjabaran Yesus terhadap firman itulah yang disebut hadis. Sabda Yesus. Kalau firmannya, itulah yang dikatakan wahyu dari Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, mana wahyu itu dari Allah? Jawabannya ada Kristen. Jawabannya ya. Yesus itu adalah firman itu sendiri. Katanya. Oh, nggak bisa dong, nggak bisa. Kenapa saya katakan nggak bisa? Sebagai firman, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah firman itu sendiri, buktinya dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Katanya dia firman. Ayo, dikala oleh Paulus. Paulus seenaknya aja dia mau nulis kemana, dia mau tulis apa, seenaknya dia. Tidak berkata-kata dari dirinya, bahkan dia mengatakan dalam kelicikanku. Coba. Hebat Paulus itu. Hebat itu Lukas, hebat Markus, karena mereka tidak dibatasi, mau ngomong apa bebas. Tapi kalau Yesus, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ini sebagai manusia. Iya betul. Terus kalau dia sebagai manusia, apakah pencipta alam semesta itu punya sisi kemanusiaan? Pencipta alam semesta punya sisi makhluk. Pada dirinya tidak ada. Nah, lalu kemudian Tuhan di dalam Yesaya 43 nomor 10 saya sudah terangkan di awal tadi bahwa Tuhan itu tidak pernah dibentuk baik sebelum dia berfirman kepada Yesaya maupun setelahnya. Nah, sekarang kemudian ya ada yang membentuk Tuhan dalam rupa manusia. Berarti yang diterangkan dalam Yesaya 44 nomor 10 nomor 11 mereka semua akan dibuat malu. Inilah yang terjadi saat sekarang. Mau debat apapun, mau seperti apapun temanya, pasti mereka KO. Pasti pulang dengan tertunduk lesu. Makanya salah satu cara yang mereka gunakan sekarang itu adalah monolog, mengkaji orang-orang yang menyakitkan hati mereka. Karena mereka tidak mampu menerangkan apa yang ada dalam kitab mereka, justru yang mampu menerangkannya itu adalah umat Islam itu sendiri. Kembali kepada kitabullah, bahasa langit, firman Allah, "Wa masalul ladzina kafaru kamathal ladzina yanaiqu bima la yasma'u illa du'a wa nida, summum bukmun umyun fahum la yaqilun." Jadi Rudi Yohanes itu ya laksana hewan yang diseru oleh gembala, diteriaki tapi dia mendengarkan. Namun selain dia mendengar panggilan dan teriakan, dia tidak mengerti apa maksud dari suara atau teriakan yang dia dengarkan. Rudi tuli, bisu dan buta karena dia tidak mengerti. Wa masalul ladzina kafaru,
Semisal orang-orang kafir yang orang-orang yang menyeru kepada orang kafir, yang adalah mereka pengembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengarkan selain panggilan dan teriakan. Jadi kalau kita berbicara seperti ini, diterangkan, wahai Rudi, ketahuilah Yesus menyeru di dalam Yohanes 17 ayat 3, jikalau kau mau selamat, apa kata Yesus? Sembahlah Allah, kenallah Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan kenallah Yesus sebagai utusan Allah. Itu kalau mau hidup kekal. Dia dengar suara itu, dia baca tulisan itu, tapi apakah dia paham? Tidak. Dia tidak paham. Dia seperti bembe. Seperti bembe itu dipanggil, jangan kau makan itu. Bembenya nengok. Bembenya nengok, tapi dia tidak ngerti apa yang kita bilang. Dia mendengar, tapi dia tidak ngerti. Nah, inilah Rudi. Diterangkan tentang sunat. Oh, Zuma itu tidak ngerti apa itu definisi sunat. Sekalinya dia yang ditanya, coba kau terangkan apa definisi sunat menurut kitabmu. Nangis dia pasti. Nangis itu. Definisi sunat menurut kitabmu apa? Pasti nangis. Sunat berasal dari kata apa? Pasti nangis. Nggak ngerti dia itu. Nggak ngerti. Tapi seperti apa yang diterangkan tadi bahwa Suma tidak bisa bersilat kata, nah memang betul dia ahlinya silat kata. Silakan dilanjut. Betul sekali. Sedikit bisa Bang? Ya betul. Jadi sebentar di 1 detik. Jadi bembe itu artinya wedus gembel. Maka nama kasar wedus gembel. Silakan. Oh, domba. Yes. Sedikit Bang. Bahasa ilmiahnya siroplastik gitu, wedus gembel yang turun awan panas dari Gunung Merapi. Lanjut. Betul. Silakan Mas Bonar. Ya, makasih Bang. Jadi kalau misalnya saya dengan pongahnya ingin mengalahkan seseorang dengan mengatakan akulah yang paling tahu Quran, maka wajar kalau orang itu kemudian mengajak saya berdebat tentang Quran yang saya pamerkan itu. Saya tidak bisa bilang orang itu justru sinting gitu, nggak bisa gitu loh. Sama seperti Bang Edis ya, kalau Bang Edis kan dia bilang bahwa dia 8 tahun belajar Quran, dialah yang paling tahu Quran, lalu diuji tentang baca Quran, dan ternyata nggak bisa, itu kan wajar gitu loh, karena dia pongah tentang itu. Jadi Bang Rudi, jadi pada saat Abang mengatakan bahwa Abanglah yang paling tahu tentang Quran, maka sangat wajar untuk menguji pemahaman Abang tentang Quran. Dan jangan balik nuduh, itu kan sinting gitu. Enggak, Abang yang kayaknya macam-macam bagaimana gitu Bang ya. Lanjut. Ya, bahasa Medannya dongok sih. Iya, betul. Bembek di lolo. Wedus gembel. Ketawalah sebelum tertawa itu dilarang. Jadi Rudi memang waktu itu mengatakan menguasai, mau ditantang mengatakan, masa Bang Juma mau bertanya tentang Al-Quran ke saya, itu namanya sinting. Katanya menguasai, mau diuji. Aduh, benar-benar neneknya nggak jadi kiper lagi nih orang. Lanjut video Ya, sementara orang Islam siap ditanya soal Bible. Ya kan gitu. Iya Bang Juma ready 24 jam. Jam 4 subuh dibangunkan Bang Juma mau. Ditanya dengan Bible. Yang penting ada yang bawa motor. Saya. Oh, iya. Oke, video lanjut. Oke, siap. Tanya Al-Quran kepada dia, dia takut. Malah dia bertanya Al-Quran kepadaku. Tujuannya apa? Kalau dia katanya tanya aku Bible, ku tanya dia Bible, dia bebas menjawab. Kalau aku bebas aku menjawab laporan ke sel, ke polisi. Itu kan mereka ingin menangkap aku. Ketika dia bertanya tentang Al-Quran kepadaku, aku asal ngawur menjawab, ke sel kawan. Kalau mereka nggak tersentuh hukum, nggak ada itu kawan. Yahya Walini adalah minoritas, mualaf. Stop. Ini malah kemana-mana nih. Stop, silakan Pak. Stop. Jadi begini, bukannya kalian itu tidak mau melapor, bukan. Ada di antara kalian itu rutin melapor, tapi laporannya tidak rasional. Lalu kemudian contoh misalnya nih, ada beberapa teman yang punya channel yang curhat sama saya, baik melalui telepon maupun lewat chat. Ya mungkin lagi nyimak juga di sini. Bang, saya mau dilapor Bang. Betul, iya, sampai melapor ke orang tua saya bahwa ini sementara nyusun ini, mereka sudah nyusun mau melapor saya ketakutan ini Bang, gimana ini Bang, tolong bantu saya Bang. Saya bilang apa sama beliau, mudah-mudahan dia dengar. Saya bilang,
Apa saya jilat dia punya pantat kalau dia lapor kamu. Saya katakan gitu. Tapi bang, dia sudah lapor ke pendetanya bang, dan pendetanya juga sudah telepon saya, dia mau lapor. Saya bilang begini sama dia, saya gaji dia, minta nomor rekeningnya, saya transfer kalau kamu dilaporkan. Apa rupanya masalahnya? Padahal saya belum tahu. Kami tanya jawab bang, apa masalahnya? Tentang ini bang, saya katakan bahwa Yesus, lah memang di kitabnya bilang begitu. Kalau masalah ini sudah sampai ke gereja, sudah disampaikan kepada pendetanya, pasti pendetanya mengatakan, wah memang di dalam kitab kita memang begitu, ngapain melapor? Nanti malah kita semakin malu. Itu yang menyebabkan kalian gak lapor. Coba misalnya sekarang nih, saya katakan bahwa yang mengajarkan di dalam kitabnya Kristen itu. Nah. Tolong yang ini tulis siapa nih? Kos berfungsi dong. Kok aneh, apa yang aneh? Oke, lanjut Bang Juma. Oke, jadi kalau saya mengatakan bahwa yang mempraktekkan di dalam kitab Anda menyembah Yesus itu diantaranya adalah orang yang kerasukan roh jahat, orang yang kerasukan roh iblis. Apakah itu salah? Tidak. Di kitab Anda ada seperti itu. Iya. Yang mengatakan bahwa Allah punya anak siapa? Iblis lah. Tidak di kitab Anda ada seperti itu. Betul. Jadi apa dasarnya mau melaporkan? Tidak ada dasarnya. Karena semua ada di dalam kitab Anda. Karena itulah kemudian Anda putus asa. Anda mengatakan, saya tidak mau membahas Quran. Kenapa? Dia suruh saya membahas Quran. Karena kalau saya salah, langsung saya dilaporkan. Itu bukti bahwa kamu tidak paham Quran. Kayak pimpinan kalian yang kemarin itu. Ya, yang pemicu munculnya 212 itu. Itu sebabnya dia membahas tentang Quran tapi tidak ngerti Quran. Nah inilah hebatnya kalian. Menolak kebenaran Quran dan dengan mengatakan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Tapi membacanya pun kalian tidak bisa. Gimana bisa Anda mengatakan sebuah buku, menghujat sebuah buku, mencaci maki sebuah buku, tapi membacanya pun isi buku itu kalian tidak bisa. Itulah saya katakan, si Rudi, kamu itu selayaknya anak TK membaca sampul buku kedokteran, lalu membuka praktek. Pasienmu orang gila semua. Mana ada yang mau jadi pasienmu? Saya kira begitu bang. Silakan dilanjut. Betul. Saya berani dilaporkan polisi kalau saya mengatakan gini. Kristen kenapa nggak disunat? Karena perintah Paulus, Galatia 5:2. Apabila kamu disunat, Kristus tidak berguna bagimu. Artinya kalau ada Kristen disunat, Yesus tidak berguna. Ya udah laporin aja Andi. Nanti di depan hakim ini buktinya. Gimana Bang? Dan juga saya katakan bahwa orang-orang yang tidak bersunat itu adalah aib bagi anak-anak Yakub. Nah, lapor aja. Lapor aja. Tuh ada dalilnya tuh. Ayo lapor. Silakan lapor. Ayo laporkan. Akan saya bawa ayat ini di depan hakim. Hakim, kenapa saya dipersekusi? Ayatnya ada, orang saya baca kok saya dilaporkan. Kenapa saya jadi terdakwa? Ayo lapor. Beda dengan KC. Menambah Yesus dalam ayat Al-Quran, dilapor. Suruh peres tuh otaknya PH, buktikan nanti ada nggak di Bible. Kalau ada 10 tahun nanti. Mantap. Saya juga berani dilaporkan kalau saya mengatakan Tuhan si Rudi Germo. Berani saya dilaporkan, ayo. Tuh laporin tuh SAS tuh. Ada ayatnya kok. Ada ayatnya. Masih banyak yang lain. Tambahan dikit bang. Ya, Bang Bonar silakan. Iya, bagi Muslim ya, kalau dia bersalah maka dia harus dihukum dunia dan akhirat. Betul. Bukan kami mayoritas lalu kemudian kami kebal di atas hukum, tidak. Muslim itu sami'na wa ta'na, taatlah Allah, taatlah Rasul, taatlah para pemimpin. Jadi salah kalau mengatakan bahwa Muslim itu kebal hukum, tidak. Justru dari sisi agama, bila kami itu bersalah, maka kami akan dihukum dunia dan akhirat. Karena apa? Karena kami tidak punya penebus, Bang Rudi. Ya, kami tidak punya penebus. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, kalau misalnya abang merasa bahwa ada yang harus dilaporkan, justru abang harus
jadi motor untuk melaporkan muslim-muslim yang abang anggap sebagai biang kerok gitu loh. Justru diuji di persidangan, bukan diuji di medsos gitu, Bang. Jadi lebih baik dibawa ke pengadilan supaya kemudian clear, terang benderang, jelas gitu. Terus kemudian pada saat misalnya abang itu memberi penjelasan yang salah terhadap Quran, lalu ada yang melaporkan, abang kan harus berani mempertanggungjawabkan tafsiran abang kan gitu. Kalau prinsipnya kan berani karena benar. Kalau abang merasa itu benar, beranilah untuk dilaporkan gitu. Lagian abang kan udah punya penebus gitu. Kenapa takut? Lanjut, Bang. Iyalah, berani karena benar. Itu aja sih. Kita lanjut ya video ya. Masih ready videonya, Bang Erwin? Oke, siap. Ya. Sekalipun dia menghina, sulit terjamah hukum. Walau nih, dia minoritas itu kawan, mualaf itu sedikit, lebih banyak yang muslim dari lahir ya kawan-kawan. Harus kalian pahami. Lanjut. Bang, nah inilah dia, coba kita Silakan. lihat. Ini kelihayan dia silat lidah itu seperti ini. Dia pisahkan lagi antara mu'alaf dengan muslim yang dari lahir, coba. Inilah kelicikan dia, akal bulusnya memang betul-betul luar biasa ini orang. Padahal di dalam ajaran agama Islam, ketika dia muslim, ya muslim. Istilah mu'alaf itu hanya ketika kita berbicara bahwa dia adalah tadinya orang kafir. Tidak ada kemudian di dalam Islam itu, oh karena dia mu'alaf, maka dia minoritas. Minoritas mu'alaf, mayoritas itu yang muslim dari lain. Tidak ada yang kayak begitu. Jadi orang ini memang liciknya luar biasa. Dia hanya bisa memelintir-melintir kata-kata yang kayak begitu. Lalu kemudian jemaatnya itu yang memang suka yang akal-akalan, manggut-manggut. Mana ada di Islam? Dr. Yahya Waloni itu kan minoritas. Dari mana ke mana itu? Sementara Dr. Yahya itu adalah muslim. Tidak ada lagi istilah mu'alaf, benar-benar ini. Kelicikan dari karena kebodohannya gitu licik. Benar. Ya. Benar, licik, betul-betul licik. Masa iya dibedakan antara mu'alaf dengan muslim? Ini gimana sih orang ini cara pikirnya ini? Aduh, otaknya betul-betul dodol ya, ini orang ini. Ahlinya dia di situ, Aduh, keahliannya dia. Betul-betul, iya. Kayak gini mengaku pakar. Padahal ya kalau di Islam orang kayak gini ya dipicek aja lehernya biar nggak malu-maluin agama kita. Gitu kalau di Islam. Kalau di Kristen, dibanggakan orang seperti ini. Oh iya, idola dia, idola. Masa mau dibedakan antara mu'alaf dengan muslim? Aduh, betul-betul parah. Ya, terus yang mau dilaporkan dari muslim itu apa coba? Kita berbicara berdasarkan data. Ada tertulis, contoh, saya mengatakan Tuhan di Kristen itu germo. Jelas tertulis di dalam 2 Samuel 12 ayat 8 sampai ayat 12. Ya, aku akan mengambil istri-istrimu, ya, dan akan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Engkau melakukan secara sembunyi-sembunyi, tapi aku akan melakukannya secara terus terang di seluruh mata Israel. Nah itu mengadakan adegan porno di tempat belum lagi umum. ini, belum Ya, lagi yang perawan, Bang. Jadi diralat Pak dia bahwa tertulis germo tidak ada, tapi kelakuan demikian ada. Kelakuannya kayak germo. Ya, tertulis germo nggak ada. Nggak ada. Ada. Oke, silakan Bang Ima. Kelakuannya kayak germo. Betul, silakan Bang Ima. Belum lagi yang ini, yang perintahkan bunuh semua yang tidak perawan. Yang perawan itu, ambil untuk dibagi. Kita bilangan 31 ayat 17 sampai ayat 40. Betul. Ya. Apabila kamu memasuki suatu kota, ajaklah dia berdamai. Bukan itu. Tumpaslah seluruh suku Amalek itu. Bukan. Bilangan 31 ayat 17. Waduh, kebanyakan dong kalau begitu. Tuhan dapat jatah cewek itu 32 orang. Itu dia. Kalau ada nggak yang bisa membacakan Anisa ayat 34? Coba tuh yang pegang Al-Quran tuh. Terjemahannya aja deh kalau bisa. Lalu kemudian baca Amsal 7. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan atau istri. Ya. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas segala yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nuzur
Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisahkan ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka, tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Gitu, Ustaz. Ya, jadi ayat ini menerangkan bahwa seorang wanita saleh itu adalah wanita yang menjaga kehormatan suaminya kan. Ketika suaminya tidak ada dalam rumah, maka wanita itu akan menjaga diri dalam rumah. Tapi kalau di Amsal 7, 18-19, ya andalanku itu. marilah kita memuaskan birahi hingga pagi dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku tidak sedang di rumah, dia sedang dalam perjalanan jauh. Ini pelajaran apa yang bisa didapat dari ayat-ayat kayak ini? Aduh. 5 detik Bang Andi, 5 detik. 1 detik, 5 menit aja nggak apa-apa sekalian. Pak Ustaz, 5 detik silakan. aja. Itu yang Oke, Amsal waktu tadi. habis. Sudah Yang Ustaz Amsal Andi. tadi istrinya Rudi suruh baca. Kalau dia tidak mau baca, berarti istrinya tidak beriman. Lanjut. Ya, alangkah misalnya nih di komplek, pas orang pada pulang kerja ya, pada jalan kaki depan rumah, istrinya Rudi baca ayat ini. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi, karena suami tidak ada di rumah, ia sedang bepergian jauh. Gimana itu Mas Pak Rudi nih baca ayat ini? Aduh. Berarti kalau istrinya nggak baca, nggak beriman, atau Rudi tidak pernah mengajarkan Injil pada Iya. istrinya. Makanya beberapa pakar-pakar Bible itu mengatakan bahwa Bible itu sebaiknya jangan ditaruh sembarangan, simpan di laci, takut kejangkau sama anak kecil. Oh loh. Gitu Disimpan kira-kira. di tempat yang kering, Bang Andi. Itu. Kenapa banyak sekali ayat di dalamnya yang nggak layak untuk dibaca anak kecil? Tambahan sedikit Bang Andi. Bagaimana kalau ada ayat hancur buat biji pelir? Ayo, bagaimana itu? Bagaimana mau mengartikan? Murah Rizky, mau nambah. Yang rezeki silakan. Tambahan. Lu salah baca lu Bang Andi. Yang bener tuh biji karet. Zaman kita kecil tuh main diadu kan, cetrek. Nah, gitu. Kagak bener ada ah. Lanjut, Wah, beneran. masa sih? Murah rezeki dulu. Ya, tambahan tadi nih untuk tadi Bang Handi mengatakan Bible taruh di tempat yang aman ya. Ini sayangnya saya pakai webcamnya susah ini dari laptop nih. Ini saya tunjukkan ya. Nah, ini kotak nih. Ini tadi taruh di bawah sama saya, ini kotak. Dan isinya apa? Isinya Bible. Nah, ini Bible saya taruh di tempat yang aman nih, biar nggak terjangkau oleh anak-anak saya, repot ini nanti. Saya tutup lagi itu. Masya Allah. Luar biasa. Bahaya rupanya. Iya. Iya. Bahaya soalnya. Karena kalau itu terbaca, saya gini ya, saya mengatakan juga dalam Al-Quran. Al-Quran apakah tidak ada ayat yang agak sedikit dewasa? Saya katakan ada, gitu loh. Tapi Al-Quran menyampaikannya itu dengan cara yang halus. Seperti contoh ya. Seperti contoh ada kata mencampuri gitu kan. Seorang suami mencampuri istrinya. Pakai kata masaha di sana. Atau menyentuh gitu kan. Masaha juga di sana. Nah kalau misalkan anak saya tanya, Abi, maksudnya suami menyampuri istrinya itu gimana sih Abi? Saya bisa improv dengan apa ya? Dengan penjelasan yang masih bisa ditangkap oleh nalar dia yang masih kecil, tapi saya tidak menyalahi arti. Contoh ya, soal tadi mencampuri. Saya bisa bilang, gini anakku, Abi waktu belum nikah sama Umi, itu kan rumah Abi terpisah. Abi ya tinggal sama Mbah, Umi tinggal sama nenekmu, gitu kan. Nah, ketika Abi saling sayang sama Umi kamu, kita dicampurkan dalam satu rumah, gitu loh. Dan jadinya keluarga Abi berkembang, ada kamu juga jadinya. Nah, itu saya pasti bisa improv. Nah, kalau bayangkan kalau gimana? Nah, ditanya apa itu, Abi, apa itu persundalan? Nah, gimana dia menjelaskan? Itu. Kayak gitu jawabnya. Tanyakan, Abi, birahi apaan sih? Gitu gimana? Nah, itu. Coba. Atau ditanya, Abi, zakar kuda itu apa sih? Repot itu kan, gimana mau menjelaskannya? Ya, tukar. Kadang saya gini ya, saya kebetulan juga selain di dunia keagamaan, saya aktif juga di dunia vape ya, dunia vape, komunitas vape, dan di vape itu banyak Iklan ya? Enggak iklan bang, itu Enggak. serius. Jangan iklan bang, jangan. Enggak, maksudnya
perusahaan sayanya dirahasiakan, nanti diserang sama walabu. Oten itu nggak kuat nyerang materi, nanti nyerang tempat usaha kan repot itu bang. Itu. Nah nanti misalkan gini saya bilang bro, ke kawan-kawan saya di community itu kan banyak yang non muslim ya, tapi memang bisa dibilang ya oten-oten KTP yang cuma tahu kalau bukan sehari-hari ya, setiap minggu itu cuma tahu bawa Bible, jepit di ketek kayak gini ya. Lalu duduk di kursi jemaat, buka Bible-nya. Nanti udah selesai jepit di ketek lagi, pulang ke rumah, taruh lagi di bupet. Gitu Bible-nya. Nah, kita sering tanya, coba bro, buka Yeskiel pasal ke 23 ayat ke-1 sampai dengan ayat 3. Kalau bisa bacanya sampai ayat 20 saya bilang. Nah, itu kalau anakmu tanya, Papi, persundalan itu apa? Papi, jakar kuda, jakar itu artinya apa? Papi, gitu loh. Atau misalkan susu perawannya dijamah-jamah, itu maksudnya diapain, Papi? Kamu mau jawab apa, bro? Iya juga ya, Resya, gue bingung. Itu terjadi benar seperti itu. Sering saya tanya sama teman saya yang Kristen itu. Mengenai itu, saya punya pengalaman pribadi ya. Di situ kan saya bertetangga dengan orang Batak Marga Malau itu. Dulu sebelum ada listrik, tempat saya nggak ada listrik, orang itu ngecas ke tempat saya. Karena kalau ngecas ke sesama Kristen disuruh bayar. Berarti pada orang dulu ya? Jadi bentar, setelah ngecas tempat saya, dia punya anak itu, anak gadis kelas 4 SD waktu itu. Saya bilang, Bang, abang berani, anak abang suruh baca ayat ini, kira-kira abang berani enggak? Kenapa nggak berani? Itu kan firman Tuhan. Iya, saya bilang, coba dibaca dulu deh, nanti baru anaknya suruh baca. Saya suruh bacalah Yeskiel 23 itu. Mukanya langsung merah, Bang. Mau jadi apa anakku disuruh baca ini? Katanya seperti itu, Bang. Ya, itu pengalaman pribadi betul itu. Sama Bang, sama itu Pak. Saya juga sering demikian. Gak dia baca. Saya bayar utang. Saya bayar. Ingat ya, Ibu Aisyah anaknya disuruh baca, apa katanya dalam bahasa Inggris? Pada silakan English market. Jawabannya. What hell? Gitu. Saya bayar utang dulu ya. Ulangan 23 nomor 1. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Saya bayar utang saya. Ayah Handi, buah pelir apaan sih? Nggak tahu saya. Buah pelir. Zaman kita kecil tuh main biji karet diadu cetrek gitu. Bukan gundu. Sebenarnya kalau jujur, Bible-nya aja tidak beradab. Ada 1-2 yang tidak bisa menerapkan contoh adab ya. Nah terus orangnya gimana? Itu banyak contoh-contoh yang mungkin sering masuk ke Zoom ini adabnya ketinggalan di rumah, jadi tidak terbawa adabnya ke Zoom. Itu ya Bang Andi. Ya saya bacain dulu dikit ya, Yeskiel 16 nomor 22. Dalam segala perbuatanmu yang keji dan persundalanmu itu, engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu. Waktu engkau telanjang bugil sambil memandang-memandang dengan kakimu dengan lumuran darahmu. Tuh, gitulah. Itu ayatnya. Bacain dikit lah, biar nggak disangka ngarang. Gimana lanjut video? Lanjut video. Oke. Dia tidak memiliki kekuatan dari dalam dirinya untuk kemudian bisa menanggapi apa yang menjadi tantangan saya pada beliau. Kemudian di Facebook juga dia nyerah ya. Di Facebook katanya aku nyerah. Mana pernah aku nyerah? Maksudnya dia aku terus mengetik. Sementara dia datangnya sekali sehari, sekali 2 hari. Itu pun hanya 1 kalimat, habis itu pergi. Kan goblok dibuatnya kita kawan. Terus yang menjawab adalah anggotanya, cheerleadernya. Tentu aku tidak mau capek ngetik. Aku bilang kan, ajukan tantangan debat ke SDN. Setelah kau paham apa definisi sunat, aku bilang ya. Kalian lihat, paham nggak dia sunat? Tidak paham kawan. Lihat. Di Facebook dia nggak mau. Terus di WA juga dia kabur dari grup WA. Di WA dia kabur dari grup WA katanya. Orang di dalam ruangan itu banyak kali orang. Satu bicara, semua bicara. Siapa yang mau didengar? Ya kawan-kawannya, ya sudah. Ngapain kita menggunakan cara-cara barbar? Dia masih suka cara-cara barbar. Grupnya nggak sampai 10 orang, Rod. Pembohong ini. Stop dulu, tanggapi dulu. Silakan Pak. Di grup itu nggak kurang lebih cuma 10 orang kok.
Ada aja banyak orang kabur, dia kabur. Pokoknya dia kabur. Pening dia di dalam grup itu. Ditanya-tanya dia nggak bisa menjawab. Kabur dia langsung. Apa kata dia? Ah, kalian ini kayak perempuan. Kalau nggak salah dia bilang gitu. Aku keluar aja. Percuma katanya dan kalian. Langsung keluar. Padahal orang cuma diskusi biasa aja pun. Di situ ada Bu Uti, ada pendeta pendeta siapa? Torosaki, banyak pokoknya. Ada Dedi juga, Dinda Dedi juga ada. Lari dia keluar dari grup. Ah, kasihan kamu, Rut. Untung gua nggak ada, Rut. Kalau nggak gua pampet congor lu. Lanjut. Ya, ingat waktu di ANC gitu, gue disuruh keluarkan Andi. Udah begini begitu. Buset, gue disuruh keluar. Pada pertanyaan tentang apa dalam itu? Paulus aja gitu. Kata Paulus dan berbeda dengan firman Tuhan. Yang mana lu percaya, Rud? Firman Tuhan apa Paulus? Yesus hidup atau mati? Menurut firman Tuhan, Yesus hidup. Menurut Paulus, Yesus mati. Yang mana yang lu pegang itu doang? Ayo A, B, yang mana? Usir orang ini. Buset lu, Rud. Lanjut videonya, Bang. Kok gue yang lanjut? Emang Bang Erwin nggak bisa lanjut? JCC ini juga milik mereka, kawan. Kalau kita masuk situ nanti ada yang ketawa, ada yang disengaja, kawan. Apalagi mereka sudah terpojok ya, memecah konsentrasi. Ya itu pada turun gitu. Ini bukti bahwa yang takut siapa, yang berani keluar di belakang siapa, ya. Ya, cuma itu penakut, itu fakta. Kalau dia mau ya terima aja tantangan, berdebat, tidak usah berbalas pantun. Udah stop aja deh, kita bikin tantangan aja malam ini ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh yang mendengarkan channel ini, dimanapun Anda berada, malam ini kita beri undangan terhormat kepada Rudi Yohanes untuk berdebat tatap muka dengan Zulkifli M. Abbas di Jakarta, tempat netral. Ustadz Unggul bersedia memberikan hotel bintang 5, security memadai, dan akomodasi dan honor. Asalkan Rudi mau menerima tantangan undangan dari JCC sebagai fasilitator. Silakan bawa tim, bisa menjadi moderator, saya mendampingi moderator itu. Anda berdua dengan Zulkifli M. Abbas, topik apa saja yang Anda kuasai di Jakarta. Sekali lagi, diundang kepada Rudi Yohanes untuk datang ke Jakarta, debat terbuka antara Zulkifli M. Abbas. Topik apa saja yang Anda kuasai di fasilitator adalah JCC, dan Anda dijamin aman terkendali. Akomodasi transportasi ditanggung oleh JCC. Setuju ya semua teman-teman ya? Bang Andi tambahan. Saya tambahin dong sedikit sebentar, More. Silakan. Ya, itu tadi sudah disebut nama saya dan saya mengkonfirmasi bersedia. Ini live ya. Rudi juga dengar ini. Yang waktu kamu kabur juga kan kamu tahu udah aku bilang langsung, Ruth, aku yang jamin keamananmu, aku yang jamin hotel bintang 5-mu di Jakarta. Lalu kau melintir-melintir alasan lebih nyaman entah di Bali apa di Malang kau bilang ya. Sekarang jadi aku tambahin yang tadi disebut Bang Handi itu, aku bersedia. Berapa hari pun, berapa honor pun yang kau minta, aku bersedia ya. Aku nggak mampu, di belakang kawan-kawanku banyak, aku bisa minta bantuan ya. Berapapun honormu, aku akan menjaminkan. Kalau perlu dibayar sebelum kau datang, itu udah beres semuanya. Kalau kau melintir lagi, mau pilih di Singapura, aku turuti. Mau pilih di Eropa pun, aku turuti. Sekarang aku nggak omong kosong, ini banyak didengar ya, saksi mata, saksi telinga ini banyak karena live. Aku bukan orang kaya raya, tidak. Tapi di belakangku, kawan-kawanku banyak lah yang tulang-tulang besar. Hanya untuk bayar kau saja cemen lah ya. Silakan Rudi dijawab tantangannya, jangan melintir lagi macam perempuan kau. Lanjut Bang Handi, Bang bisa.
Sebentar, nggak bisa dibayar dulu sebelum dia datang, nggak bisa. Nanti datang dulu baru dibayar. Gak apa-apa, itu kan nanti ada bukti tanda terimanya. Aku rela, aku ikhlas membuktikan bahwa dia duitnya mau, tapi konsekuensinya nggak mau. Sama kayak dia bilang sumbangan buat ini itu ternyata buat rumah pribadi. Jadi honornya itu setara lah 3 kali lipat lah dengan profesor atau dokter dosen terbang lah, 3 kali lipat ya. Insya Allah berapapun dia minta gue sanggupi insya Allah. Gue mungkin nggak mampu sendirian ya, belakang teman-teman gue siap kok. Oke, baik. Jadi sekelas profesor ya 10 kali lipat. Yang Anda minta berapa Rud? Ya, yang biasanya. Lu dulu di debat di mana di AIP kalau nggak salah lu berapa dikasih? Kita naikkan 10 kali lipat. Oke? Baik. Tambahan Bang Andi. Silakan. Ya, yang pasti gini, perlu diingatkan kepada Walabu. Keselamatanmu itu dijamin. Jadi nggak usah banyak alasan-alasan bahwa wah takut begini, takut nggak bisa pulang. Apalagi sering Kristen kan memframingnya seperti itu ya. Takutnya diapa-apain, nggak ada. Keselamatanmu dijamin, keamananmu dijamin. Tapi cuma satu yang tidak kita jamin, kehormatanmu tidak kita jamin. Nah itu yang jadi masalah. Kalau menjamin kehormatan, kita tidak mengcover ya Bang Andi ya? Betul, karena dia sendiri nggak menjaga kehormatannya, gimana mau ya. dihormati. Kehormatan dan harga dirimu kita tak bisa jamin itu yang pasti. Iya. Kalau keselamatan dia mau pilih siapapun, ada istilahnya ada kompensasinya, aku sanggupi. Pilihan dia sendiri, dari mana security-nya aku nggak kasih, tapi pilihan dia aku penuhi. Pokoknya apapun dia minta. Jadi jangan hanya membual-bual, tapi begitu sanggupi, lalu kabur dengan melintir-melintir macam perempuan. Pakai rok aja korut kalau cuma ngomong doang. Itu undangan kira-kira ya teman-teman di luar sana ya. Saya yakin Rudy menonton channel ini. Pikirkan baik-baik Rud, diundang, bukan ditantang ya, diundang dengan hormat Rud. Oke, diundang dengan hormat. Kalau belum divaksin, vaksinlah. Cepatlah vaksin, 1 jam kelar kok, nggak sakit Rud, nggak sakit itu. Vaksin sekali udah bisa terbang kok, kalau enggak ya via darat lah. Ada Sugi aja dari Rio bisa kok, kamu kan tetanggaan di sana. Udah ketemu MP, tahu rumah kamu tuh MP di jalan berapa, nomor 12 itu. Pakai mobil bisa kok, tempat vaksin bisa sampai Jakarta. Tenang aja Rud, dijamin kok. Diskusi ilmiah akademik. Kita uji kepintaran kamu, apakah lompatan logika di kepalamu masih gitu-gitu atau ada perubahan. Kita cek, undang semua temanmu yang bisa mendukung kamu. Kita laipkan bareng-bareng Rud. Siapa yang tersudut dan siapa yang tersungkur, baru kita saksikan. Ayo Rud. Satu lagi Bang Andi, kalau misalkan alasan belum vaksin ya benar kata Bang Andi, segera vaksin lah. Kan vaksin itu nggak usah harus beli Rud. Karena Rudy ini kan sukanya gratisan. Vaksin itu gratis kok. Saya juga udah divaksin kok. Tuh, saya ada kartu vaksin nih. Dan ini saya juga udah. Iya, dan ini gratis loh, ini gratis. Gratis, Rud. Iya, apakah gratis. Harus perlu kita yang menguruskan BPJS kan nggak mungkin ya. Iya. Nah, cuman sayangnya suntik vaksin ini agak gede dikit, Rud. Takut kali disuntik. Ayo, jadi mungkin gini. Kau harus berani divaksin, Rud. Jangan kerja kau nyuntik doang. Kau juga harus berani disuntik gitu kan. Kerjaan kau tiap malam nyuntik istri kau aja, tapi kau tak berani disuntik. Nah, kalau kau kan ngomongnya kan, jangan kerja kau hanya nanya. Nah, kerja kau jangan nyuntik aja kau. Kau harus berani disuntik. Ayo lah, Rud. Diundang, Rud. Dengan hormat loh, undangan resmi loh ini. Jangan lagi lu bilang, kamu harus kirim email dulu yang secara formal. Emang lu kayak, apa sih? Nanti minta ini surat dari MUI. Nah iya surat MUI lagi. Mungkin ini siapa? Ya, tambahan mungkin dikit Bang Andi. Ini Bang Erwin, boleh saya share screen dikit Bang Erwin? Siap. Ya, mungkin ya Rudy Yohanes itu bermimpi pengen diundangnya macam ini kali mungkin ya. Tapi ya apa ya? Nanti saya akan tanggapi lah kalau dia pengennya seperti itu gitu loh. Nah mungkin bermimpinya ini Rudy Yohanes pengen diundang macam ini. Bentar, saya share screen. Tapi ya harus sadar diri, kau itu siapa gitu loh. Nah, mungkin dia menginginkan diundangnya macam ini. Seperti waktu saya diundang webinar di IAIN Purwokerto. Pengennya kayak gini mungkin. Nah, kau sadar diri kau siapa gitu loh.
Nah, pengennya seperti ini mungkin. Kau jangan ngaca kalau pengen undangan seperti ini, gitu loh. Studimu apa, kemampuanmu sampai di mana, gitu loh. Kalau pengen diundang seperti ini, jangan banyak berhayal lah. Ya, cukup diundang seperti inilah. Percayalah sama kami di sini. Kami ini berbentuk yayasan, berbadan hukum. Nggak mungkin kami membohongi kamu. Dijanjikan hotel berbintang 5, kamu dikasih hotel melati. Nggak mungkin lah, Rib. Gitu loh. Iya. Andi. Dijamin. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gini aja, Bung Andi, buatkan Siap. yang di screen sama si Rizky tadi surat resmi. Dan kalau Bisa, Bang. saya kasih dia honornya 25 juta asalkan dia mau. Wah, mantap nih. Alhamdulillah. Ini Rud, ini ketua umum Peradin Indonesia, namanya dikenal seluruh Indonesia. Beliau menjanjikan 25 juta kepada Anda kalau Anda bersedia hadir di Jakarta debat terbuka bersama Ustadz Zulkifli Abbas, Ketua Umum Peradin Indonesia. Sponsori Anda, oke? Deal ya, Opung? Deal. Ayo. Tanya aja Peradin di daerahmu itu. Tanya Peradin di daerahmu itu pasti kenal Opung. Siapa Opung di sana, ketua Peradin nggak Opung di daerah Rudi? Iya. Freddy Napitupulu. Tanya Pak Freddy di sana. Kalau perlu Opung perintah Freddy Napitupulu jemput kau, bawa kau ke Jakarta lah. Gimana lah? Iya Opung ya. Untuk Nggak berani. juga ya. Ya Rud, apa Opung telepon Pak Freddy jemput kau, antar kau ke Jakarta. Gimana Rud? Takut. Ayo. Sudahlah kau lah. Tidak akan bisa dia. Mungkin Ya. Bang Zuma yang menyampaikan secara bijak undangan secara pribadi Bang Zuma bertemu di Jakarta. Mungkin dia merasa lebih puas kalau Bang Zuma yang menyampaikan atas undangan debat terbuka itu. Ya Bang Zuma kan Dewan Suro di sini. Iya, janganlah. Harus dari pihak ketiga yang mengundang. Nanti bisa. dia udah dasarnya takut, kemudian menghina undangannya. Jangan. Yang mengundang harus dari ZCC dalam hal ini Bang Zul atau Bang Handi, gitu caranya. Iya. Saya di sini diperintahkan. Jadi saya tuntut izin tadi dari Amir dan Dewan Suro. Kebetulan Bang Yuma lah Dewan Suro, jadi saya berbicara mewakili mereka. Insya Allah disetujui sama yang ada di sini gitu loh. Itu kira-kira Pak Erwin. Kalau Bang Yuma nggak usah ngomong, beliau mah ready 24 jam. Yang 4 subuh juga mau. Tetap Pak subuh melo. Cuman masalahnya Miki pasti untuk tahu silop bembe. Harus gembel katanya. Kan begini, terkadang ini orang Ya. Bang Andi, mohon izin. Ya. Jadi menurut saya, jika Bang Rudi punya kebenaran dan semata-mata mencari kebenaran, tanpa iming-iming apapun, Bang Rudi akan bersedia untuk berdebat secara konstruktif dengan abang kami, Bang Zuma gitu. Semata-mata demi kebenaran, yaitu kebenaran hakiki yang akan menjadi modal abang di akhirat nanti. Saya kira tanpa iming-iming apapun, semata-mata demi kebenaran adalah pilihan yang paling tepat. Betul. Pilihan yang paling rendah hati dari Bang Rudi yang menganggap dirinya itu benar gitu. Saya kira demikian Bang, makasih. Kalau memang benar kata Pak benar, kalau memang Bible mau benar, kesempatan kau injili Bang Juma. Kalau benar di Bible mau kesempatan, ajak Bang Juma masuk Kristen. Kesempatan lo ke dalam kesempitan. Ajak, bacakan Bible, Yeskel 23 ayat 1, bacakan Amsal 7, 18-19, gitu loh, bacakan Ulangan 23 ayat 1, dan seterusnya. Bacakan, Rib, supaya kita laipkan. Kalau perlu bawa keluarga lah, bareng-bareng lu baca Amsal 7, 18-19, gitu loh, supaya Bang Juma murtad. Bang Juma bertan nggak kalau dibacakan Amsal 7, 18-19, Bang Juma bertan nggak?
Sedikit lagi Bang Handi. Iya. Jadi walaupun langit runtuh, wahai abangku Bang Rudi, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. Mari rendah hati, bersedia berdiskusi dengan Bang Juma, abang kami, dan abang akan mendapat pelajaran yang sangat-sangat luar biasa. Silakan Bang, tanpa embel-embel apapun, silakan. Pihak Justitia Ruat Kolom, itu yang sampaikan oleh Habonaran kita tadi barusan. Lanjut Bang Rudi. Sebenarnya kalau Bang Rudi sebentar, itu Opung udah menerjemahkan lo ke bahasa halus, Rud. Opung Opungmu itu loh, Rud. Kalau mau datang sebenarnya sebuah kehormatan, karena diskusi ini kan bukan mencari kalah menangnya ya, tetapi membela keimanannya masing-masing. Nah di situ nanti kalaupun narasinya terjungkal-jungkal oleh lawan diskusinya, tapi kehormatan tetap terjaga. Karena pastinya lawan diskusi tetap menjaga kehormatan lawan diskusinya, kan begitu. Dihormati kok malah nggak mau Bang Andi. Kata kalau di live begini nggak bisa Kak, kalaupun dia tidak mau di live aja lah, tapi yang sopan, yang santun, bahasa dijaga pihak-pihak. Coba dianukan, dikondisikan. susah Opung, kalau live dia melesnya tinggi Opung. Wah, Alasan itu mah berarti bukan debat namanya. Itu dia ku heran. Kalau di seperti ini di Zoom aja dia nggak mau, kayak mana mau ketemu di darat. Tapi kan 25 juta Bang Juma. Iya gak sih. Kalau perlu saya tambahin 1 ekor kambing. Iya, di mana ngira Mas Hamid ya? Duit 20 merah. Oh, cocok. Dibalikan kambing di ini Tanah Abang terus dibawa pulang. Iya betul. Lumayan kan. Belum lagi dari Ustadz Unggul, honornya lumayan tuh. 10 kali lipat. Terus ini Bang, yang tidak kalah penting tadi di tuduhannya dia itu bahwa saya menghujat 15 nabi-nabi katanya. Oh itu dia tuh. Videonya ada kan itu? Ada. Punya Zuma menghina 15 nabi. Ya, coba apa maksudnya tuh ngomong kayak gitu tuh? Gimana menghinanya? Ada nggak alasannya dia menghina nabi-nabi? Coba diputar Itu videonya. dia makanya. Coba Bang Erwin dicari. Judul videonya justru mengatakan itu, saya menghina 15 nabi katanya. Ada nggak alasannya di situ Bang Erwin? Coba kita dengarkan ya. Iya. Langsung ke sana aja tuh poinnya. Cari coba. Hanya tampak wajah dengan live, kita juga tampak wajah kok. Tapi punya aturan, kan demikian ya. Gak berani dia kawan, sudah gak berani lagi. Lanjut ya. Padahal dia tahu bahwa ZZZ itu senantiasa menunggu. MMCI juga. Kemarin aku masukkan ke MMC-nya punya dia itu. Mualaf Center Makassar itu. Kemarin kapan? Nggak bisa begini-begini. Karena aku sudah mau berdebat sama orang itu. Dia dengan Alwan 2 lawan 1. Tolong definisikan. Mana ada? Berani dengan pembohong. Astagfirullahaladzim. Pendusta, pembohong, penipu inilah si Rudi nih. Mana ada kamu masuk untuk berdebat di situ? Nggak ada. Kamu nggak masuk ke situ untuk berdebat waktu itu. Gila bener. Mana ada di arena ada Kristen masuk untuk berdebat? Enggak, kamu langsung keluar sendiri kok. Aduh, Rudi. Dia di arena itu spesial tentu bertanya. Iya, dia lari sendiri. Iya. Dasar. Coba diputar ulang, coba putar ulang dulu saya dengar. Coba. Silakan operator. Ya, silakan. Center Makassar itu. Orang itu yang membilang, oh nggak bisa begini-begini. Karena aku sudah mau berdebat sama orang itu. Dia dengan Alwan 2 lawan 1. Tolong definisikan. Nggak berani dia mendefinisikan di situ kawan. Karena kalau didefinisikan, balik-balik dia di markasnya sendiri. Penipu. Lanjut. Ini penipu. Tapi mana? Aduh, penipu. Mana ada orang Makassar menurut? Wah, ini firasat apa ini Bang Hadi ini? Pas berhenti foto, pas menjam pula matanya nih Bang Hadi. Jangan dikomentari itu Bang. Jangankan kita, si Paul Jong aja kemarin mau ludahin dia kok. Rip, kalau kamu memang yang ada di video ini adalah kamu, di depan saya ada video ini, saya ludahin kamu nggak? Kata si Jang begitu. Aduh ini orang. Lanjut Bang, kita cari yang video itu. Ya yang 25 nabi, 15.
Nggak ada sama sekali. Si Zuma faktanya belum pernah berdebat muka ketemu muka. Aku sudah pernah. Jadi jangan cerita nyali lah. Tetapi faktanya kalian cengeng. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Cengeng. Nggak ada keberanian. Lanjut. Lalu kemudian terkait dengan tema yang disajikan oleh beliau, ya, Dicepat-cepatin aja, nanti kan ketemu tuh kata-kata, jangan didengerin pelan-pelan, Erwin. Dengan si Alwan, nggak tahu. Dia selalu gitu kawan. Apa yang nggak aku bilang digiringnya supaya orang cengeng. Dikit-dikit mau menjerumuskan orang, dikit-dikit mau memenjarakan orang. Goblok dan cengeng. Siapa yang pernah? Dia pernah lapor orang emang? Pakai orang. Saya tidak pernah menyebutkan begitu, dia bilang itu. Tidak ada fitnah itu kawan. Yang saya bilang si Zuma itu individu sama si Alwan. Yang dia pertanyakan tentang definisi lukalinnas imama. Ya, jadi di situ diterangkan penekanan dari Allah untuk mengenang, untuk perintah dengan beberapa kali melaksanakan ketaatan. Zuma ini hanya orang bodoh lah yang mendengar pernyataan-pernyataan dia ya. Dia bilang, oh itu Ibrahim, kepada Ibrahim dikasih ujian gini. Kita lihat apa ujiannya. Siap, kita lihat ya. Ada nggak sunat? Lalu Allah kemudian berfirman, Inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ini berkesesuaian dengan pemimpin satu ya. Lanjut. Dengan apa yang diterangkan di kitab Kejadian 17. Tanyakan kepada Allah SWT, apakah kitab Kejadian itu adalah Allah SWT yang menurunkan? Bodoh dia kawan. Allah SWT tidak pernah sekalipun bicara dalam Al-Quran kitab Kejadian. Tidak ada itu. Yang kita mencari fakta itu. Bodohnya ini orang ini ya. Kalau itu benar diturunkan oleh Allah SWT, tentu orang Israel akan menyembah Allah SWT. Faktanya tidak. Allah Faktanya Israel tidak nyembah Yesus, berarti Yesus bukan Tuhan. Aduh, bodohnya. Si Zuma tak lanjut, bisa lanjut. Sejarah, nggak bisa. Sejarah ini sudah tercatat dan terurut dengan benar, kawan. Saya tak mau seperti Zuma, kawan. Ketika saya membuktikan tentang Bible, saya tidak pernah lari ke Al-Quran. Buat apa? Orang Bible itu adalah kitab suci maha sempurna, bisa menjawab semua pertanyaan mereka. Sementara mereka mengaku itu kitab suci sempurna, tetapi tidak beriman bahwa itu kitab suci sempurna. Selalu mengambil Bible, lari ke Bible, lari. Dikit-dikit lari ke Bible, dikit-dikit lari ke Bible. Kalau nggak dikasih lari ke Bible itu untuk menyadarkan kamu. Padahal ganasnya bukan main. Keroyokan, lapor, keroyokan. Kita bahas punya mereka. Terus. Cari mana itu alasannya? Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh. La yanalu. Waduh, muter dia. Mungkin ditonton offline dulu, Bang. Kita komentar dulu sedikit. Iya, tonton offline dulu. Cari. Tonton offline dulu, baru kita komentar. Silakan, Bang Manar. Iya, tentang tuduhannya dia. Untuk saya screen dulu, tonton offline dulu, Bang Erwin. Baru saya screen lagi. Ya, iya, ini mungkin sedikit komentar, Bang, ya. Jadi tentang tuduhan bahwa kita selalu menggunakan Bible gitu. Nah, sebenarnya begini, Bang Rudi ya. Quran itu juga menjelaskan dirinya, tidak perlu kitab suci lain. Tetapi pada saat kami berdebat dengan Bang Rudi, perlu ada semacam perbandingan supaya abang lebih mudah memahaminya gitu. Karena kalau tanpa perbandingan, Anda yang tidak percaya Quran itu sulit dipahamkan. Tetapi pada saat Anda paham Bible dan kemudian Anda mengimani Bible, lalu kemudian Muslim menggunakan perbandingan Bible, maka itu akan menjadi semacam pukulan yang kuat bagi abang, menyadarkan abang gitu loh. Jadi kami menggunakan Bible itu bukan untuk kami imani gitu, bukan untuk bukan untuk memperkuat iman kami, tapi untuk dipakai memukul tanda kutip kesadaran abang gitu loh, Bang. Saya kira demikian. Oke, aku dulu berkoreksi komentar dulu. Ya, silakan. Bung Rudi, semua hujatan yang demikian itu takkan ada suatu titik untuk mencari kebenaran. Oleh karenanya,
saling tuding menuding itu tak ada arti, tak ada manfaat. Bahkan nanti membuat netizennya hengkang. Sebaiknya marilah kita berdebat, berdiskusi ilmiah, mempunyai dasar yang sangat-sangat memberikan pencerahan bagi umat. Bagi kami Muslim, semua apapun yang didiskusikan itu sudah merupakan penebalan iman, bukan suatu pengingkaran ataupun terpengaruh akidah yang sudah tertanam, terpatri, tak akan mungkin lagi lekang. Namun untuk pencerahan bagi umat perlu berdiskusi, bukan emosi. Kalau emosi yang diumbar tentu ada penyelesaian. Iblis yang mendekati tanpa ada arti. Walaupun tidak bisa offline, online, tapi dengan catatan seperti di kampung kita sana lah. Semua kita yang berbicara ini raja, tidak ada jongos. Kalau raja itu berbicara mempunyai makna dan arti dengan pakai perasa yang sangat tepat, bukan dengan segala umbar bahasa yang tidak sesuai dengan ajaran, baik itu di Bibelmu itu maupun di Al-Quranul Karim. Demikian Bung Handi, dilanjut, semoga beliau sadar mau berdiskusi baik di Zoom pun di GCC. Oke. Terima kasih. Tutu Horas. Ya, makasih Opung. Dia alasannya kenapa nggak mau masuk GCC karena di sini nggak tertib katanya. Padahal sebenarnya kalau masuk JCC di sini kuburannya. Dia memang pintar bersilat lidah gitu. Makanya diajak untuk debat tatap muka aja deh gitu. Memang dulu dia pernah di AWF sekali gitu. Saya tahu kok. Waktu itu Abdullah Wasim Foundation mengundang Ustadz Mas'ud. Gak seberapa kok honornya. Di situ juga dia membual kok. Ada jejak digital, nggak tahu ngomong apa begitu. Ilmunya itu aja, selalu mengatakan bahwa Rudi ada di sini, tapi Rudi ada di suara saya ada di Facebook, video saya ada di sana. Nah, itu selalu itu andalannya. Gimana Bang Erwin, udah dapat momennya itu? Kita coba ya. Ya. Nah, sambil menunggu Bang Erwin, Bang Handi. Ya. Kalau Bang Handi sekarang ada di lokasi dan kemudian Bang Handi sedang berbicara di depan mata saya, maka yang di depan mata saya itu adalah bukan seutuhnya manusia, Bang, gitu ya. Ya suara menggambar. Iya, sementara kalau di Trinitas, ya Bang Rudi Yohanes, ketiga pribadi itu harus berbeda, seutuhnya Tuhan, ya, dan kemudian tidak ada yang menjadi boneka dari yang lain. Bang Handi, aku sedang melihat fotonya, itu adalah bayangannya Bang Handi dan bukan seutuhnya manusia. Gitu. Oleh karena itu ketika Abang menggunakan analogi videonya Abang untuk menjelaskan Trinitas, itu sejatinya Abang sudah termasuk dalam kategori Trinitas non-konsili atau Trinitas liar gitu. Yang kemudian Abang perlu pahami, jangan sampai Abang ajarkan yang seperti itu kepada teman-teman Kristen karena itu liar, Bang. Makasih, Bang. Oke. Coba kita dengarkan ya. Kayaknya memang nggak ada sebenarnya, cuman premis mereka aja. Kita dengarkan yang setelah Rudi Yohanes melihat video ini, mendengarkan tausiah Bang Zuma, ini dia langsung. Nah, kita lihat apa maknanya. Kalian lihat kawan, dia bicara berkuar-kuar kayaknya hebat, kayaknya ilmunya banyak, fikih lah segala macam. Tapi isinya nol, isi kepala kotoran, lihat ya. Yang berbeda itu dari makna literalnya. Itu yang perlu dipahami. Jadi khitan laki-laki adalah dengan memotong seluruh tupi kepala kemaluan. Nah, dia bilang definisi sunat itu adalah memotong seluruh kulfa, kulit, kemaluan. Tahu nggak artinya dia memotong? Kalau dia tahu definisi itu memotong itu, dan itu kepada Ibrahim katanya, makanya dia tidak pernah melihat ayat itu, maka dia nggak tahu. Kalau dia tahu, artinya apa? Ibrahim lahir dulu, baru dipotong apanya itu, kulfanya itu kawan.
Itu definisinya. Paham ya? Demikianlah juga seluruh keturunannya. Lahir dulu, baru dipotong itu kemaluannya. Sampai situ dia benar. Tetapi kenapa dia tidak berani menjelaskan ada 15 nabi yang tidak disunat? Ya. Masa definisinya seperti itu? Abraham lahir baru dipotong. Itu katanya definisi, lo goblok. Kuliahmu di mana sih? Definisi itu menerangkan tentang sunat ini itu momen yang paling lucu Pak Suki. Iya, bukan definisi. Ini kronologi Nak Rudi. Aduh. Gak bisa bedakan antara kronologi dengan definisi. Aduh, betul-betul dah koplak. Asli, saya punya mahasiswa model kayak gini, saya taruh di tong sampah. Parah. Dikasih nilai berapa? Kronologi. Minus jet. Minus jet. Jauh amat. Betul. Aduh, koplas setengah mati definisi kok kronologi itu gimana? Berarti kemarin Bang Juma, abangku, berarti saya nggak salah ya, kemarin saya bilang ini orang-orang susah nggak dapat education yang cukup waktu kecilnya. Nggak salah ya Bang Juma? Iya betul. Sebenarnya kemarin itu saya tertawa itu. Si segar-segar mencoba untuk klarifikasi tapi nggak kena. Allah. Kronologi. Ini gini, Rudi Yohanes, kau hubungi aku ya. Kau kasih alamat kau di mana, aku kirimi kau kamus besar bahasa Indonesia nanti ke rumahmu. Biar kau belajar tata bahasa. Jadi ketika kau menyebut frasa itu nggak salah. Oh iya, dia nggak ngerti istilah ya, bukan frasa, kata. Takutnya kau tak paham otak kau saya bilang frasa. Itu aja mungkin tambahannya, terima kasih. Sebenarnya bukan kelasnya debat dengan Bang Juma ini, Rudi Yohanes ini. Rugi kita sebenarnya. Nah, jauh. Abangku inilah. Iya. Kalau saya berbicara dengan itu 3 kalimat selesai itu. Jadi apalagi Profesor Dr. Juma, nggak ada apa-apanya itu. Anggapan dia barangkali kita di GCC ini semua seperti tamatan SMA, SMP atau sekolah mingguan yang ada di Balige sana. Bukan, sudah malanglang buana ini Bung Rudi Yohanes. Jadi ya, saya rugi sebenarnya, jujur saya katakan rugi kalau Bung Juma yang untuk lawanmu berdebat itu tidak ada apa-apanya. Begitu. Cobalah. Makanya begini Opung. Tadi saya sarankan Opung, nanti kalau ketika bertemu dengan Abang Juma, saran saya Rudi Yohanes ini bawalah kawan gitu. Jadi jangan single, bawalah kawan satu lagi, tapi dia harus pendeta, kalau enggak minimal dosen teologi lah gitu loh. Biar enggak biar enggak bercucuran darah gitu loh nantinya di medan tempur perdebatan gitu. Dan lagian siapa yang nekat menemani dia? Emang ada satu denom berani nemenin si Rudi? Kata ada. Ya mungkin Deki Ngadas itu kan mungkin. Yang baru bikin STT mungkin mau. Ini aja. Coba Bung Andi tanya dulu dia di tempat dia di rumah dia berapa sih kamus yang dia milikin, itu aja lah dulu. Apakah dia punya kamus bahasa Arab, bahasa Latin, bahasa Ibrani dan sebagainya. Kamusnya aja deh. Kalau dia punya buku itu tanya judul kamusnya apa gitu. Kalau hanya cuma satu kamus ecek-ecek yang diabal-abal di pasaran itu percuma dengan Bung Zuma. Kalau dia punya kamus 7, nah barulah itu boleh. Nah, tanya mungkin, dulu dia punya kamus apa enggak gitu. Mungkin gini mungkin Opung. Nah, saya mau tanya dulu nih sama Rudi Yohanes ya, kalau dilihat ya. Rudi, kau sudah pernah baca Rudi model teks-teks seperti ini Rudi? Sudah kau pernah baca ini? Seperti ini. Atau kau bahas-bahas bahasa Arab kau pernah baca? Ini kamus ini, tapi dari karya Kristen, tapi Kristen Arab. Pernah kau baca model seperti ini? Nah, kalau kau tak pernah baca ini, tak pernah makan ini, kau mau debat gitu kan, cuma mengandalkan ocehan belaka, mati kau, hancur. Pernah kau baca makan yang seperti ini? Itu aja mungkin tambahannya dari saya. Saya kembalikan, makasih Bang. Kalau Rudi itu non buku, tapi asumsi yes, itu dia. Ya kan dia cuma berasumsi.
Kalau asumsi-asumsi tanpa dasar, tanpa metode, tanpa sistem, itu buang-buang waktu, itu kalau saya ya nggak bisa ngerti definisi gitu ya, hapus saja channelnya, udah hilang. Jadi penelitian malu-maluin, nggak usah definisi sama kronologi sama. Hapus saja dah, channel mudah, bikin malu aja, bikin malu Kristen terus. Kalau dilihat dari judulnya, sepertinya memang apa ya, sengaja membuat judul seperti curhat. Kalau channelnya itu sudah mulai kurang mulai nggak laku itu Bang Andi. Jadi kayak Bang Jul kemarin mengangkat dengan nama Bang Zuma supaya terangkat lagi itu Bang Andi. Penghasilannya udah menurun sekali, makanya dia kan dalam hal ini supaya drastis ya bikin judul, tapi di dalamnya nggak ada penjelasan gitu loh. Lain judul, lain isi gitu. Clickbait mungkin Bang Andi. Ya kurang lebih begitu, supaya menarik minat, tapi kecewa penonton gitu. Jadi dalam begini gitu, ya orang Kristen lah, wah ini bagus nih tonton lama-kelamaan. Kurang ajar si Rudi. Yang ditulis lain, dijelaskan lain. Nah ditinggal juga lo. Tambah susah lo Rud, kalau lo berbohong. Kita juga cari mana momen yang Banyuma menghina 15 nabi. Ternyata di dalamnya nggak ada alasannya apa lo bahas. Nah, di Bible dia yang menjelaskan nama Nabi ada nggak Bang Andi? Justru di Bible dia itu menghinakan Nabi. Banyuma bisa terangkan itu gitu loh. Bagaimana Daud dijelaskan di dalam itu telanjang. Bagaimana Lot itu ya meniduri kedua anaknya. Berarti dengan judul itu sama dengan membuka aibnya sendiri Bang Andi ya. Ya kalau ini topik yang dibawakan mau diskusi atau debat sama Bang Juma, maka lari urusan dikulitin serius. Nah itu dia makanya. Ya. Itu makanya yang saya tertarik membahas ini karena judulnya dia itu menuduh saya menghina 15 nabi kata dia. Ya itu aja. Kitab mana yang menghinakan para nabi? Coba cek di Al-Quran, ada nggak semua cerita nabi di sana enak, bagus didengar kok. Coba di Bible, astagfirullahaladzim kalau dibaca. Nauzubillah min zalik. Sedangkan kita semuanya yang di Zoom ini juga punya punya dokumen video, tidak ada satupun pernyataan Bang Zuma yang menghinakan para nabi kan gitu. Nggak ada. Sesuai dengan Alkitab dengan kitab semua gitu. Iya. Justru ya Paulus yang pembunuh, penganiaya, pemberontak, dijadiin rasul. Ayo coba. Nabi Daud, Nabi, kalau mereka nggak mengatakan Lot itu nabi, raja lah ya. Lot begitu dan lain-lain dihinakan. Jangan yang itu Bang. Nabi Ibrahim aja mereka hina-hinakan loh. Ya itu dia. Sedikit Bang Andi. Ya silakan Bang. Jadi kita cukup miris ya apa yang dilakukan oleh teman-teman Kristen. Jadi sejatinya teman-teman Kristen itu adalah penista para nabi gitu. Jadi seringkali mereka mengatakan bahwa Nabi Abraham itu adalah pezina, lalu kemudian nabi yang lain itu ya begini begono macam-macam lah. Dan itu memang dasarnya adalah di Bible-nya memang ada, dan kemudian kebencian kepada keturunannya Nabi Ismail atau risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad melalui yang dari Allah ya. Lalu kemudian yang berikutnya gini, Yesus itu kan Tuhan yang mati terkutuk ya akibat dari hukum Taurat yang justru menjadi kutuk bagi manusia. Ini kan penistaan yang luar biasa baik kepada Yesus maupun kepada Tuhannya Yesus gitu. Sehingga kemudian teman Kristen itu bukan hanya menghina nabi tapi juga menghina Tuhan dan menghina Tuhannya Yesus gitu. Yesus itu Tuhan yang jadi manusia, mati terkutuk ya, lalu kemudian menjadi tebusan dari hukum Taurat gitu. Artinya hukum yang dari Tuhan itu, hukum yang dari Tuhannya Yesus itu hanya menimbulkan kutuk seperti yang ditulis oleh di Galatia 3:13 gitu. Dan kemudian Paulus membatalkan hukum Taurat dengan segenap ketentuannya. Dan Bang Rudi bertepuk tangan atas keimanan seperti itu gitu loh. Ini kan sejatinya luar biasa sekali Bang Rudi. Jadi menurut saya, kalaupun misalnya tidak mau membaca
teks original, ya nggak apa-apa ya, karena memang yang asli nggak ada. Lebih baik membaca Bible itu dengan kerendahan hati gitu, semata-mata demi mencari kebenaran, supaya Bang Rudi itu kembali ke ajaran Yesus, yaitu apa? Hukum tertinggi, yaitu hukum terutama. Gitu Bang, makasih. Ini saya mau bertanya kepada semua di sini, dengarkan pertanyaannya baik-baik. Yesus itu waktu di kuburan datang Maria Magdalena, mayat Tuhan hilang. Bangkit, makan ikan goreng. Artinya manusia ini makan ikan goreng. Lihatlah tubuhku ini, aku ini manusia, aku bukan hantu. Setelah itu di Markus 16:19 terangkat dia ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya terangkat semua anggota badannya, karena kuburan kosong, tidak meninggalkan jasad. Kan begitu ya? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya Yesus komplit sebagai manusia terangkat. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka ini menyembah manusia atau menyembah roh? Karena belum ada ayat Yesus turun bahwa saya sudah berubah dari manusia menjadi roh. Silakan. Bang Bonar dulu atau yang lain, silakan. Dua-dua Bang, jadi manusia dan roh juga Bang. Karena apa? Karena supaya konsisten, Yesus itu punya dui natur dari dulu sampai sekarang, sama seperti RRI. Ya, sekali di udara tetap di udara gitu, sekali tiga ya tetap tiga, sekali manusia ya manusia, dan sekali Tuhan ya Tuhan gitu Bang. Mohon maaf. Ya sekarang kan begitu. Utas Sugi, Mare. Bang, lanjut dulu Bang Andi. Ya Bang Juma, gimana ya Bang Juma nerangkan kayak ginian? Gimana Bang? Gimana menerangkan? Kan Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, kan terangkat semua. Karena kuburan kosong, berarti sama badan-badannya dong gitu. Nah sekarang Yesus masih berbentuk manusia atau sudah berbentuk roh yang disembah sekarang ini? Gimana Bang Juma menerangkan itu? Mungkin gini Bang Andi. Ya gimana tuh? Saran saya aja ya, karena kalau kita pelintir nanti makin ngoceh juga walabu ini. Mungkin sedikit ini ya, saya membagi apa yang saya ketahui berdasarkan standar penafsiran perjanjian baru terkait soal Markus 16 ayat 18 berarti itu ya Bang ya? Betul ya? 16, oh ya sorry. Ya. Nah, yang dimaksud duduk di sebelah kanan Bapa, ini saya membaca apa yang dijelaskan oleh Matthew Henry. Matthew Henry menjelaskan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa itu kan seperti ini Bang. Pada mulanya Yesus itu kan adalah firman yang bersama dengan Bapa gitu loh. Nah, saat ketika Yesus bersama dengan Bapa ditegaskan juga kan di Yohanes itu firman itu adalah Allah. Maka sejajar posisinya. Hakikatnya sejajar sama-sama dengan Allah, sederajat. Nah, ketika Yesus itu menjelma, nuzul jadi manusia, maka Yesus itu lebih rendah dari Bapa ketika dia sedang menjadi manusia. Nah, lalu ketika dia terangkat kembali ke surga, dikatakan di sana dia duduk di sebelah. Nah, di sebelah itu kan gambarnya duduk bersama. Secara majas, ini bukan secara harfiah, artinya memang betul-betul duduk di sebelahan seperti seseorang pengunjung rumah makan bakso lalu makan bakso sebelahan gitu kan, tidak seperti itu ya, tidak seperti itu dalam perspektif kekristenan yang saya tahu ya. Oke. Ya jadi yang sebentar Bang Andi, sebentar biar tidak ngambang ini di sini. Nantinya kita dituduh penistaan agama nantinya. Nah, ketika Yesus kembali kepada Bapa, kepada Allah gitu kan, maka di sana hakikat Yesus yang tadinya sebagai manusia itu kembali lagi bersama Allah, sederajat lagi seperti hakikatnya pada mulanya. Nah, makanya dikatakan duduk sebelah kanan itu posisi yang mulia. Jadi ada nilai plusnya lagi. Tidak hanya Yesus itu kembali kepada hakikatnya bersama dengan Allah, namun dia juga diposisikan oleh Allah, oleh Bapa ini di tempat yang mulia, yakni sebelah kanan itu melambangkan tempat yang mulia dalam tradisi Israel. Seperti itu. Bukan masalah sebelah kanan duduk dan sebelah mana ini, Mere. Yang titik poinnya di sini kan Yesus ini kuburannya kosong. Waktu dia bangkit kan makan ikan goreng. Terus mengatakan kepada orang di sana, aku ini bukan hantu, lihat aku, kan gitu. Sesudah itu terangkat, jadi bersama fisiknya naik ke surga.
Pertanyaan sekarang ini, fisik Yesus ini ada di mana? Apakah ini fisik yang disembah? Karena Yesus kan naik kuburan kosong, kecuali ada kuburannya, oke lah gitu. Itu di situ titiknya sebenarnya. Ya, oke. Kalau topiknya di sana, dalam perspektif Kristen itu mereka ini meyakini bahwa Yesus itu berangkat dengan tubuhnya beserta tubuhnya. Tapi kalau dibilang tubuhnya itu tubuh manusia, bukan tubuh rohani. Mereka akan berkesimpulan di sana gitu. Tubuh rohani makan ikan goreng gitu. Ya mungkin seperti itu Bang. Karena gini juga sih, sebetulnya kita bisa membantah kalau itu dikatakan tubuh rohani. Karena kenapa? Jika bicara tubuh rohani, dia adalah roh ya. Maka harusnya tidak terlihat. Sedangkan kalau kita lihat gospel sinoptik yang 3 ini, yang Matius, Markus, Lukas, itu semuanya menceritakan, maksud saya 2, karena Matius nggak menceritakan terbangnya Yesus ke surga, tidak menceritakan Matius itu. Nah, itu dikatakan bahwa Yesus itu berangkat, terlihat, mengapung gitu kan ke langit, bahkan menembus awan-awan. Berarti dari situ itu bukan roh, karena kalau roh harusnya nggak ada yang lihat. Sedangkan orang Kristen mengatakan banyak, ada 500-an orang yang melihat itu. Oh, keren. Ada 500 orang jadi saksi melihat Yesus naik. Berarti itu bukan roh. Kalau begitu bukan roh. Berarti dasarnya ada di surga sekarang. Iya, harusnya begitu gitu loh. Karena itu bukan tubuh rohani. Berarti si Rudi menyembah manusia. Iya, dan bahkan jadinya gini Bang, kalau saya mau berpikir liar ya, Yesus itu kan laki-laki. Namanya laki-laki itu punya kelamin, punya penis. Maaf, saya katakan punya penis. Pakai bahasa frasanya penis saja yang saya pakai. Karena ini lebih ilmiah gitu kan. Nah, ketika Yesus ini laki-laki dan dia punya penis dan terangkat dengan tubuhnya yang terlihat, berarti tubuh yang ketika dia pakai di dunia konteksnya. Kalau begitu berarti penisnya tidak hilang. Nah, yang jadi masalah ketika naik ke surga dengan tubuh ini, penisnya fungsinya untuk apa ya itu ya. Cuma saya nggak berharap memaksa harus dijawab sih, enggak gitu. Cuma mari kita berpikir aja gitu, fungsinya untuk apa di sana. Sedangkan menurut perspektif Kristen itu kan di surga itu, surganya Kristen itu hanya kerjanya memuji-muji Allah saja gitu. Berhari-hari, berjam-jam, berdetik-detik memuji-muji Allah saja. Lalu penisnya buat apa? Sedangkan dia tidak makan, tidak minum. Seperti yang kita tahu, fungsi penis itu 2. Selain untuk hubungan biologis ya, dan juga buat kencing. Gimana mau bisa kencing kalau dia tidak ada asupannya kan? Karena tidak makan, tidak minum. Seperti itu. Mari kita pikir. Fungsinya penisnya Yesus untuk apa? Tapi saya pernah bertanya dengan kawan saya yang dari Adventi hari ke-7 ya, Ibu Diana namanya. Dia bilang itu hanya sebagai keutuhan. Berarti kalau gitu aksesoris doang Bu Diana. Ya kurang lebih begitulah. Oh ya oke gitu. Jujur sekali gitu kan untuk aksesoris doang. Terima kasih. Kalau saya sih pertanyaannya belum ada yang bisa jawab. Yang Anda sembah itu yang mana? Kalau gini Bang Andi, karena saya ini Muslim, jadi tak bisa membayangkan. Jadi karena akal kita ini masih jalan, masih bisa berpikir. Jadi kalau ditanya itu menyembah yang mana, kalau kita perspektif kita sebagai Muslim melihat mereka yang menyembah sebuah riwayat, itu saja. Ya ini kan Yesus berbentuk manusia naik gitu loh. Udah 2000 tahun lebih. Apa udah nggak menua? Atau cuma gitu-gitu aja nggak nambah umur gitu? Ya kan Bang Andi, ya. Aku menjawab sedikit ya. Ya. Sekali lagi, jadi prinsip yang perlu dipegang adalah prinsip RRI ya, sekali di udara harus tetap di udara gitu. Pada awalnya itu sudah ada 3 yang berbeda yang sama-sama teos gitu. Oleh karena itu sampai akhirnya nanti pun harus tetap ada 3. Aneh kalau misalnya awalnya 1 lalu nujul 1 lalu kemudian kembali 1 di masa-masa yang kekekalan. Nggak aneh itu ya, karena apa? Karena berubah-berubah gitu. Lalu kemudian yang berikutnya, Yesus itu punya sifat dwinatur ya. Nah, dwinatur itu juga harusnya diimani sebagai kekal ya. Yesus itu ya manusia, ya juga ya God, yaitu man God atau God man gitu. Sehingga kemudian dengan prinsip sekali di udara tetap di udara tadi dan dwinatur yang bersifat kekal tadi, yang disembah siapa? Yang disembah adalah Yesus ya, oknum kedua dari Tuhan yang punya ciri khusus yaitu man God, God man, manusia dan Tuhan sekaligus gitu. Nah itu mungkin Bang yang lebih tepat untuk jawaban pertanyaan Bang Handi. Tapi itu pemahaman saya Bang, lanjut Bang. Iya. Kalau Bang sebentar Bang, kalau yang benar oten, waduh nggak begini yang saya maksud, nggak apa-apa deh.
Silakan Pak Manggil. Ya, tadi Bang Andi bilang nyari kuburan Yesus. Ini saya cari di Google ada 5 kuburannya Bang. Di Yerusalem, ya di Israel 2, di India 2, di Jepang 1. Tapi kosong Bang, nggak ada isinya kan? Nggak tahu juga itu, tapi di Google memang begitu tulisannya. Kosong, orang lama badannya terangkat gimana ada? Emang 2 badannya Yesus? Satu terangkat badan, satu dikubur gimana sih? Kosong Bang. Ya udah, kalau udah nggak ada gimana? Kalau di mana-mana ada kuburannya Yesus, ya sama aja kuburannya Gajah Mada dong. Di tempat saya ada, di Jawa Tengah ada, di Thailand ada, di mana-mana ada. Jadi apa bedanya kuburan Yesus dengan kuburan Gajah Mada dong? Itu yang menjadi pemikiran buat kita semua, terutama teman-teman yang Kristen itu. Yang Bang Jo lagi mikir ya Pak Jo? Kenapa? Pak Jo lagi mikir? Nggak mikir, cuma ngoceh aja dari tadi. Jangan mikir dong, apa yang dipikirin? Oke, lanjut. Udah. Bang Andi, mohon izin. Iya. Perlu dipertegas sekali lagi tentang siapakah yang jadi penghina Nabi dan penghina Tuhan serta penghina Tuhannya Tuhan gitu loh Bang. Itu aja kita fokuskan lagi Bang. Itu nanti season berikutnya aja, ini udah larut malam di Makassar juga. Terus kemudian udah mau berapa jam Pak? Udah 3 jam ya. Kalau udah nggak ada lagi kita tutup ya. Iya, jadi kesimpulannya ya, Kristen itu menyembah daging, ya, daging atau manusianya Yesus. Kedagingan. Ketika diangkat itu seluruh daging-dagingnya, hanya ketinggalan kulupnya saja. Kulupnya lah yang tertinggal di bumi. Seluruhnya yang nempel di badan, rambut, kuku itu berangkat duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tidak dikatakan aku sudah menjadi roh atau aku sudah menjadi Tuhan. Kan Tuhannya on off. Nah, tapi kalau kita baca secara tekstual, konteks dan teksnya itu berangkat daging. Kesimpulannya yang disembah ketika sudah diangkat pun masih berupa daging. Jadi menyembah manusia, bukan menyembah Tuhan. Itu standby lagi. Masih. Bang Joma ada closing statement Bang Joma sebelum ditutup? Sedikit ya, Bang. baik Bang. Sedikit dari saya. Jadi salah satu debater Kristen itu mengakui bahwa Yesus itu terangkat ya dengan dagingnya, tapi di antara tahtanya Allah Bapa dengan bumi itu dagingnya terhempas katanya. Jadi dagingnya itu habis, entah itu katanya diambil sama angin atau apa, yang jelas sampai di atas tinggi. Iya, jadi saya katakan berarti Yesus itu mati 2 kali dong, karena terpisahnya antara jasad dengan ruh itu adalah kematian. Tidak seperti itu, tapi jasadnya itu habis, terkikis, akhirnya sampai ke samping Allah Bapa. Itu diakui oleh debaters atas nama Meme Kreme, dan itu masih ada di channel saya. Lalu kemudian ketika duduk di samping kanan Bapa, jelas apa yang diterangkan sendiri oleh Paulus dalam Timotius 1 Timotius 2 nomor 5, karena Allah itu Esa dan Yesus juga Esa, ya berarti Yesus tetap aja manusia, karena dikatakan di ayat itu, yaitu Yesus yang manusia, Kristus Yesus. Betul apa yang dikatakan oleh Gurunda Ustaz Unggul, bahwa ya mereka menyembah daging, menyembah Yesus itu. Nah, kemudian yang mengatakan bahwa saya menghina Nabi, itu tidak terbukti dari videonya, judulnya aja yang kayak begitu. Yang menghina Nabi itu di kitabnya mereka. Kalau kita mau membacakan dalilnya itu banyak dalam kitabnya, bagaimana kemudian diceritakan nabi-nabi Bani Israel dengan hujatan yang sangat luar biasa. Saya kira begitu Bang. Cukup begini saja untuk sementara. Untuk Bang Rudi, saya minta Anda punya nyali lah untuk masuk ke sini, karena ZTC ini adalah yayasan, ya, legalitasnya aman. Jadi Anda dijamin ketika masuk ke sini. Lagi pula ketika Anda masuk ke sini berdebat dengan saya, itu kan ada timer. Jadi Anda tidak mungkin dizolimi. Kalau Anda merasa takut sendiri, ajaklah 3 atau 4. Ya, saya cukup sendiri aja, 4 lawan 1 gitu. Jadi Anda boleh ngajak siapapun. Ya, Anda 10 menit atau 5 menit, saya ya 5 menit juga sendiri. Atau dirubahlah sesuai dengan apa menjadi kesepakatan. Jadi masuk aja dulu di sini, Bang Rudi. Asah kemampuan Anda dulu sebelum kita jumpa gitu. Jangan sampai nanti malah mengecewakan netizen. Kalau jumpa Anda ternyata menanyakan sesuatu tentang Al-Quran ke saya minta Anda bacakan di mana ayatnya, kan
Anda jadi malu. Di dalam kitabmu coba bacakan surah apa, ayat berapa. Saya ingin dengar apa sudah benar cara membacanya atau gimana. Coba kamu jelaskan dulu apa yang kamu tidak tahu dari ayat itu. Nah, kamu nggak bisa kan jadi malu. Jadi sebelum Anda bertemu, masuk aja dulu di ZZZ, asah dulu kemampuan Anda. Itu pesan saya untuk Rudi. Makasih Bang. Makasih semua teman-teman semuanya. Sedikit Bang Andi ya. Ya. Ini begini, ternyata Rudi Yohanes ini membuat judul tidak sesuai dengan isinya. Ini sekarang saya pantau bahwasannya Rudi Yohanes secara langsung mereaksi video reaksi kita. Dan mereka mengatakan bahwasanya Bang Zuma panik. Oke, jadi reaksi kita ini direaksi secara langsung oleh Rudi Yohanes. Sekarang ini, live dia. Jadi biar mereka mendengarkan tantangan Bang Zuma yang disampaikan oleh Bang Andi tadi secara terbuka. Itu langsung live ya. Oke. Terima kasih informasinya. Ini seperti cerita yang dulu yang kemarin tuh ya. Untuk netizen umat muslim yang berada di live comment Rudi Yohanes, segera tinggalkan channel tersebut. Ingat, kalau kalian berjamaah di dalam channelnya Rudi Yohanes, sama saja kalian turut membesarkan channel tersebut. Secara tidak langsung kalian ikut berjamaah dan secara tidak langsung kalian menyumbangkan duit ke sana. Lebih baik segera tinggalkan dan merapat di channel-channel JCC. Itu pesan saya. Itu seperti terulang 5 bulan yang lalu ya, kalau nggak salah itu juga begitu. Kita lagi live, di-live-kan juga sama Rudi Yohanes. Ini untuk memancing umat Islam supaya masuk ke channelnya Rudi Yohanes. Tapi kita nggak goblok kok. Teman-teman juga nggak goblok. Segera tinggalkan channelnya Rudi Yohanes. Masuk ke channel-channel muslim saja. Kalau Anda atau teman-teman saya yang beragama Islam masuk ke channelnya Rudi Yohanes, apalagi ikut live comment, menonton, unlike, subscribe ataupun apa, segera itu tinggalkan. Di pojok kiri atas ataupun kalau di HP di pojok kanan itu ada titik 3, segera pilih tidak disukai. Insya Allah channel tersebut tidak akan muncul di beranda kalian, dan itu cara yang simple, cara yang mudah untuk membendung pemurtatan. Kami di sini JCC, konten kita balas dengan konten. Itu tugas kami. Tugas para netizen yang muslim, segera tinggalkan channel-channel mereka itu. Itu aja pesan saya yang ada di komentar YouTube-nya Rudi Yohanes. Ini bagus ini. Kita nggak takut kok kalau di relay. Malah itu justru kesempatan kita untuk menghantam dia lagi. Ataupun memberikan tahu teknik YouTube yang berada di channelnya Rudi Yohanes. Segera tinggalkan. Itu aja Mas Andi. Betul, Amir. Judulnya gini Bang Andi, infonya judulnya Reski, ini menyangkut nama Bang Reski. Reski membela Bang Zuma, itu judulnya. Sekarang saudara-saudara seiman seakidah, salam satu Tuhan yang ada di channel Rudi Yohanes yang sedang live, mereaksi live kita antara Bang Zuma dengan Bang Reski, segera tinggalkan. Tidak ada gunanya Anda di sana, ya. Ini permintaan sebagai sesama muslim. Jangan Anda diprovokasi dengan Rudi Yohanes. Rudi Yohanes tidak ada apa-apanya, tidak ada ilmunya. Kami sudah mengundang, nanti mudah-mudahan nanti beliau mau diskusi secara terbuka. Tinggalkan, ini perintah dari saya, Andi Sulebes, ya, tinggalkan di sana. Biar tidak ada yang nonton ya. Karena yang nonton itu kebanyakan muslim. Tinggalkan di sana. Sekali lagi perintah, tinggalkan. Gitu ya. Ya, mumpung lagi di relay ya. Bang. Silakan Bang. Untuk Rudi silakan. Saya tunggu sekarang di sini, Rud. Tugasmu bertanya aja, 10 pertanyaan. Saya coba menjawab, Rud. Ya, kamu dengarkan ini. Silakan masuk sekarang. Kamu bertanya apa saja, 10 pertanyaan. Tugas saya cuma menjawab. Saya tunggu. Saya kasih kamu waktu kurang lebih 5 menit. Saya tetap di sini nunggu. Ya, saya harap kamu masuk ke sini, buktikan kalau kamu itu hebat. Bertanya apapun tentang Al-Quran, insya Allah akan saya layani. Puaskan dirimu malam ini bertanya, masuk ke sini, live-kan juga melalui ZZZ, kamu punya channel, supaya kita buktikan bahwa kamu itu memang pantas berdialog di depan saya. Silakan. Oke, terakhir kasih input buat ZCC boleh? Boleh, silakan Ustaz Unggul. Ya.
kalau kita mereaksi itu memang hal yang harus ya, kadang wajib gitu loh. Segala sesuatu yang sudah kita reaksi, saya melihatnya ada yang wajib gitu loh. Tetapi hindari pula kalau zaman dulu tuh apa ya, berbalas pantun gitu loh, berbalas pantun, sementara ini jadi makanannya Rudi. Rudi cukup diundang, lalu kalau dia tidak mereaksi undangan itu, selesai, habis karirnya. Karena kalau kita terpancing, sekarang mau reski yang lagi dibahas sama Rudi, lalu kita bahas lagi, nanti sana begini, berbalas pantun terus. Jadi kasih batasan juga rekan-rekan ZCC, kapan waktunya kita berhenti ketika lawannya memang sudah tidak layak lagi. Seperti Opung bilang tadi, terlalu tinggi Gurunda Zuma dengan si Wak Labu ini. Karena Rudi tahu makanannya seperti ini. Kayak dulu apa tuh, layar tancap juga gitu kan. Layar teologi apa layar tancap itu namanya channelnya. Dia hanya bermain-main, berbalas pantun dengan Gurunda Zuma. Jadi saya kasih input ke ZCC, kalau mereaksi jangan kelamaan, cukup 1-2 kali, dia tidak sesuai yang kita inginkan, habis karirnya di mata kita. Dia mau ngomong apa, jungkir balik silahkan. Begitu sih saran saya, input saya, bukan saran, maaf. Standby lagi moderator, thank you. Oke, makasih. Ada yang mau disampaikan terakhir sebelum ditutup? CC boleh quote sharing? Silakan Bang. Kebetulan saya sering debat ya, terus saya juga perjalanan akademisnya dalam debat. Kunci dari berdebatnya untuk teman-teman, kalau saya sering berdebat itu saya kasih 3 syarat. Biasanya sebelum syarat terpenuhi, mereka itu sudah gugur dengan sendirinya. Yang pertama, saya minta syarat, kita berdebat pakai bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris, terserah. Biasanya mereka memilih bahasa Indonesia. Setelah masuk ke dalam bahasa Indonesia, mereka membahas firman. Tunggu dulu, Anda tadi ngomong bahasa Indonesia, firman itu asal dari bahasa Arab. Jangan sentuh-sentuh bahasa Arab. Kalau Anda bisa menjelaskan tentang firman, oke, kita syarat pertama terlampaui. Kedua, saya minta syarat istilahnya itu harus benar dulu. Biasanya para oten menggunakan istilah-istilah yang dipusingkan agar mereka punya exit way. Pada saat debat, mereka bisa exit dari situ. Di situ saya kunci. Misalnya mereka menggunakan istilah menggenapi. Kenapa enggak memprimasikan atau mengganjilkan? Nah, mereka sudah bingung tuh. Ini belum masuk ke konteks debat ya, tapi baru syarat aja. Terus ngebahas sunat hati lah. Saya udah tahu escape way-nya lah. Sunat hati. Terus masalah itu kan sunat itu pentahriran. Tunggu dulu. Kita satu paham dulu. Pentahriran itu apa? Kita bahas dulu. Nah, setelah pembahasan itu selesai, biasanya mereka tidak bisa lagi melanjutkan ke dalam konteksnya. Terus yang ketiga, biasanya mereka akan memberondong dengan beribu-ribu pertanyaan. Jadi misalnya mereka mengasih satu pertanyaan, kita jawab, mereka akan melanjutkan pertanyaan kedua. Saya nggak mau. Saya bilang satu pertanyaan, satu jawaban. Begitu juga Anda. Satu pertanyaan, satu jawaban. Saya nggak mau berputar-putar. Misalnya, Anda sudah makan atau belum? Pertanyaan kan simpel. Antara sudah atau belum. Jangan terus Anda membahas nasi goreng itu dibuat dari sambal. Sambal itu berwarna merah. Bisa dipersingkat Bang. Oke. Jadi kira-kira ada 3 syarat yang harus kita pahami bersama ya. Satu, penggunaan bahasa. Mereka itu pintar bahasanya. Kedua, penggunaan istilah. Istilah itu harus diluruskan dulu. Escape way-nya mereka di situ. Yes. Kira-kira begitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya Bang. Sedikit ya.
Ya, jadi acara ini bukan dalam rangka membela Bang Zuma, bukan, tapi mereaksi Bang Rudi Yohanes yang memberi komentar agak aneh tanda kutip gitu loh. Komentar-komentarnya Bang Rudi itu kan lucu, aneh, Enggak, dan topiknya layak. gini lah Bang. Topiknya itu Bang Juma menghina 15 nabi, tapi di situ nggak dibahas. Ini Ya, problemnya itu. dan kemudian ternyata abang itu clickbait ya terhadap acara yang abang buat gitu. Itu kan sebenarnya pukulan yang telak kepada abang pada saat abang itu memang orang yang mencari kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Rizky itu nggak ngamuk, tapi menunjukkan dalil-dalil yang kuat dari Bible abang sendiri, supaya apa? Supaya abang itu memahami apa yang dimaksud oleh Bang Rizky gitu. Jadi kalau misalnya ngamuk itu, abang kan tahu sih bedanya ngamuk dengan apa namanya komentar akademis, kan pasti tahu gitu. Masa komentar akademis seperti yang disampaikan oleh Bang Rizky itu abang pukul rata menjadi ngamuk. Artinya apa? Artinya abang juga clickbait juga gitu. Saya kira demikian Bang, makasih. Oke, makasih. Kita tutup ya. Baik, terima kasih Kuan Pila yang ada di live chat. Terus guru-guruku, saudara-saudaraku, terutama Opung Rambe yang ada di sini, Amir dan seluruh Dewan Suro juga. Terima kasih atas partisipasi semua ya. Semoga bermanfaat, ambil hikmahnya. Dan next, semoga saja setelah Siru di Walabu selesai live dia akan datang ke sini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay dan menunggu live berikutnya Menara Siar yang terafiliasi DJCC. Saya Handi mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.